Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nedira Putri Alicia dengan NIM 2000883, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Pendidikan Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah. Jihad secara etimologis berasal dari kata al-jad dengan difathahkan huruf jimnya yang bermakna kelelahan dan kesusahan, atau dari al-jud dengan didomahkan huruf jimnya yang bermakna kemampuan. Sedangkan menurut istilah syara' atau terminologis, jihad adalah mencurahkan kemampuan untuk membela dan mengalahkan musuh demi menyebarkan dan membela Islam. Jihad secara bahasa berarti mengerahkan dan mencurahkan segala kemampuannya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dan secara istilah syariah berarti seseorang muslim mengerahkan dan mencurahkan segala kemampuannya untuk memperjuangkan dan menegakkan Islam demi mencapainya ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kata-kata jihad selalu diiringi dengan fisabilillah untuk menunjukkan bahwa jihad yang dilakukan umat Islam harus sesuai dengan ajaran Islam agar mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hukum jihad. Hukum jihad adalah fardu kifayah. Jika telah ada orang yang cukup untuk melakukannya, maka telah gugur kewajibannya yang lainnya. Dan hukum bagi yang lainnya adalah sunnah. Dan itu adalah seutama-utamanya amalan sunnah dan keutamaannya sangat besar. Dan ada beberapa keadaan yang menyebabkan hukum jihad menjadi fardu ain, yaitu yang pertama, jihad ia di medan perang, maka wajib baginya berperang dan tidak boleh lari dari medan perang. Kedua, jika negaranya diserang musuh, karena keduanya jenis ini pertama dan kedua adalah jihad difa, bukan jihad tolak. Andai kata lari darinya, maka kaum kufar akan menguasai kaum muslimin. Yang ketiga, jika ia dibutuhkan kaum muslimin dalam peperangan dan perlawanan. Yang keempat, jika iman memilihnya untuk berangkat berjihad. Bersabda Rasulullah, apabila kalian disuruh berangkat berperang, maka berangkatlah. Macam-macam jihad. Jihad fisabilillah untuk menegakkan ajaran Islam ada beberapa macam, yaitu yang pertama, jihad dengan lisan, yaitu menyampaikan, mengajarkan, dan mendakwahkan ajaran Islam kepada manusia serta menjawab tuduhan sesat yang diarahkan pada Islam. Termasuk dalam jihad dengan lisan adalah tabligh, taklim, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, dan aktivitas politik yang bertujuan menegakkan kalimat Allah. Yang kedua, jihad dengan harta, yaitu menginfakkan harta kekayaan di jalan Allah khususnya bagi perjuangan dan peperangan untuk menegakkan kalimat Allah serta menyiapkan keluarga mujahid yang tinggal berjihad. Yang ketiga, jihad dengan jiwa, yaitu memerangi orang kafir yang memerangi Islam dan umat Islam. Jihad ini biasanya disebut dengan qitol atau berperang di jalan Allah. Dan ungkapan jihad yang dominan disebut dalam Al-Quran dan Sunnah berarti berperang di jalan Allah. Unsur-unsur jihad. Berbicara mengenai unsur jihad, maka tidak akan terlepas dari 4 macam unsur, seperti pelaku, tujuan, sarana, dan objek. Jihad dalam fi'il am ada kalanya ditunjukkan kepada mukhatab mufrad atau orang kedua tunggal, dan ada kalanya ditunjukkan kepada mukhatab jama' atau banyak audiens. Sebagaimana yang telah diterangkan penyusun pada pembahasan sebelumnya,
yakni tentang hukum jihad. Pokok tujuan perang adalah untuk membela, memelihara, dan menjunjung tinggi agama Allah. Islam mengizinkan berperang dengan menentukan sebab-sebab dan maksud yang dituju dari peperangan itu, yaitu untuk menolak kezaliman, menghormati tempat-tempat ibadah, menjamin kemerdekaan bertanah air, menghilangkan fitnah, dan menjamin kebebasan setiap orang memeluk dan menjalankan agama. Jihad dan perang. Jihad dalam perang dilaksanakan jika terjadi fitnah yang membahayakan eksistensi umat, antara lain berupa serangan-serangan dari luar. Pada dasarnya, kata jihad berarti berjuang atau berusaha dengan keras. Tetapi bukan harus berarti perang dalam makna fisik. Jika sekarang jihad lebih sering diartikan sebagai pejuang untuk agama, itu tidak harus berarti pejuang fisik. Jika mengartikan jihad sebagai pejuang membela agama, maka lebih tepat bahwa berjihad adalah perjuangan menegakkan syariat Islam. Sehingga berjihad haruslah tetap dilakukan setiap saat selama seorang muslim masih hidup. Jihad memerangi setan memiliki dua tingkatan. Yang pertama, memeranginya untuk menolak syubhat dan keraguan yang merusak iman yang setan arahkan kepada hamba. Yang kedua, memeranginya untuk menolak keinginan buruk dan syahwat yang setan lemparkan kepadanya. Jihad memerangi nafsu memiliki 4 tingkatan. Yang pertama, jihad memeranginya untuk belajar petunjuk ilahi dan agama yang lurus yang menjadi sumber keberuntungan dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Siapa yang akan kehilangan ilmu, petunjuk ini akan sengsara di dunia dan di akhirat. Jihad memeranginya untuk mengamalkan setelah mengilmunya. Kalau tidak demikian, maka sekadar hanya mengilmunya tanpa amal. Jika tidak membahayakannya, maka tidak akan memberi manfaat. Yang ketiga, jihad memeranginya untuk berdakwah dan mengajarkan ilmu tersebut kepada yang tidak mengetahuinya. Kalau tidak demikian, ia termasuk orang yang menyembunyikan petunjuk dan penjelasan yang telah Allah turunkan, dan ilmunya tersebut tidak bermanfaat dan tidak menyelamatkan dari azab Allah. Yang keempat, jihad memeranginya untuk tabah menghadapi kesulitan dakwah, gangguan orang dan sabar memanggulnya karena Allah. Jihad memerangi orang kafir dan munafik memiliki 4 tingkatan, yaitu hati, lisan, harta, dan jiwa. Jihad memerangi orang kafir lebih khusus dengan tangan, sedangkan jihad memerangi orang munafik lebih khusus dan lisan. Jihad memerangi pelaku kezaliman, kebidahan, dan kemungkaran, yaitu memiliki 3 tingkatan, yaitu 1. Dengan tangan bila mampu. Yang kedua, apabila tidak mampu, berpindah pada lisan. Yang ketiga, bila juga tidak mampu, maka diingkari dengan hati. Keutamaan jihad dan mati syahid. Bagi orang yang mati syahid, di sisi Allah mendapat 7 kebaikan. 1. Diampuni dosanya dari mulai tetesan darah pertama. Yang kedua, mengetahui tempatnya di surga. Yang ketiga, dihiasi dengan perhiasan keimanan. Yang keempat, dinikahkan dengan 72 istri dari bidadari. Yang kelima, dijauhkan dari siksa kubur dan dibebaskan dari ketakutan di hari kiamat.
Yang keenam, diletakkan pada kepalanya mahkota kewibawaan dari Yakut yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Yang ketujuh, berhak memberi syafaat 70 kerabatnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf